Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Swatun Kasana dengan NIM K43200006 dari Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab pada biologi kelas 10, yaitu virus. Anak-anak, kejadian apa sih yang terjadi di tahun 2020 hingga membuat satu dunia harus lockdown dan harus berkegiatan di rumah saja? Benar, pandemi corona. Gejala apa saja sih yang dirasakan ketika terkena corona? Benar, batuk, demam, sesak nafas, anosmia, lemas, kepala sakit, dan lain-lain. Apa sih penyebab dari gejala-gejala tersebut? Benar, penyebabnya adalah virus. Apa itu virus? Virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Pertama kali virus ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883 dan pertama kali dikristalkan pada tahun 1935 oleh Wendell Meredith Stanley. Virus pertama yang ditemukan adalah virus yang menyerang di daun tembakau, yaitu virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Berikut ini adalah gambar daun tembakau yang sudah terinfeksi oleh virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Tandanya adalah terdapat bercak-bercak kuning yang merupakan virus TMV. Yang selanjutnya ada ciri-ciri virus. Ciri yang pertama, virus berukuran jauh lebih kecil daripada bakteri, yaitu sekitar 20 sampai 300 nanometer. Kedua, virus hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berkaitan dengan ciri-ciri virus yang pertama, yaitu berukuran kecil atau mikro. Ciri yang ketiga, virus tersusun dari asam nukleat. Asam nukleat virus bisa berupa DNA atau RNA. Asam nukleat terletak di dalam tubuh virus. Ciri yang keempat, virus bersifat aseluler atau virus tidak termasuk sel karena virus tidak memiliki bagian-bagian tubuh yang diperlukan oleh sel. Ciri yang kelima, virus tidak dapat bergerak maupun melakukan metabolismenya sendiri. Hal ini berkaitan dengan cirinya yang keempat tadi, yaitu aseluler, tidak memiliki bagian-bagian tubuh sel, sehingga virus tidak bisa melakukan metabolismenya seperti yang dilakukan oleh sel pada umumnya. Ciri yang keenam, virus dapat dikristalkan. Ciri yang ketujuh, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup atau sel inang, sehingga virus disebut parasit obligat. Yang selanjutnya ada struktur tubuh virus. Struktur utama tubuh virus terdiri dari dua bagian, yaitu asam nukleat dan kapsid. Asam nukleat terdiri dari RNA atau DNA. Asam nukleat mengandung materi genetik untuk perbanyakan diri virus. Selanjutnya, kapsid. Kapsid merupakan selubung protein yang menyelimuti asam nukleat. Fungsi kapsid yaitu memberikan bentuk tubuh pada virus. Asam nukleat dan kapsid yang tersusun bersama dalam suatu struktur disebut nukleokapsid. Selain dua struktur utama, terdapat struktur tambahan tubuh virus. Struktur tambahan tubuh virus berupa amplop, yaitu
kapsul pembungkus yang tersusun dari senyawa lipoprotein atau senyawa yang dibentuk oleh lemak dan protein. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tubuh virus. Bentuk pertama ada bentuk batang atau helix, misalnya pada virus TMV. Bentuk yang kedua ada bentuk polihedral, misalnya pada tubuh adenovirus. Bentuk yang ketiga ada bentuk bola atau bulat, misalnya pada virus HIV, influenza, atau corona. Bentuk yang keempat yaitu bentuk huruf T, misalnya pada bakteriofage. Lalu, bagaimanakah peran virus dalam kehidupan makhluk hidup? Sebagian besar virus merugikan karena sifatnya yang parasit obligat, tetapi virus juga memiliki manfaat. Manfaat pertama, virus digunakan dalam pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Contohnya, vaksin COVID-19 seperti Sinovac dan AstraZeneca. Manfaat yang kedua, virus dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Proses rekayasa virus dapat dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi komponen penyusun virus, seperti susunan asam nukleat, DNA, atau RNA. Proses tersebut dilakukan pada terapi gen. Terapi gen pernah dilakukan pada penyembuhan penyakit hemofilia. Manfaat virus yang ketiga, virus dimanfaatkan dalam pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup sebagai parasit pada serangga, seperti bakulovirus. Sebagai entomopatogen, bakulovirus berpotensi sebagai agen pengendali hayati. Virus ini secara alami mampu menginduksi infeksi yang mematikan serta tingkat virulensi yang tinggi pada serangga hama pertanian. Kebanyakan virus membawa dampak merugikan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi. Saat menginfeksi manusia, virus memicu dampak negatif pada kesehatan. Adapun ketika menginfeksi hewan atau tumbuhan, dampaknya juga bisa merugikan di kehidupan manusia. Contohnya, ketika virus menyerang ternak ataupun tanaman pertanian. Hal itu akan menyebabkan kerugian ekonomi dan kesehatan manusia. Berikut ini contoh virus yang menginfeksi manusia. Terdapat penyakit influenza, jenis penyakit yang menyerang organ pernafasan dan disebabkan oleh ortomisovirus. Gejala yang muncul setelah terkena virus ini adalah tubuh menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, dan nyeri otot. Influenza dapat menyebar dari satu orang ke orang lain saat penderita batuk, bersin, atau kontak tangan yang terkontaminasi. Selanjutnya, terdapat contoh virus yang menginfeksi pada hewan, yaitu rabies. Rabies adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh rhabdovirus dan menyerang susunan syaraf pusat. Hewan yang terkena rabies akan menunjukkan perilaku agresif atau kelumpuhan. Rabies dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Selanjutnya, terdapat contoh virus yang menginfeksi tumbuhan, yaitu terdapat penyakit mozaik. Mozaik merupakan penyakit yang menyerang tembakau, tomat, dan kentang. Penyakit tersebut menyebabkan daun menjadi berbintik-bintik kuning. Penyakit mozaik disebabkan oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Begitulah materi virus pada kali ini. Sekian dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.